dan penyelamatan besar-besaran di dekat Sungai Potomac. Belum ada informasi mengenai korban jiwa atau penyebab tabrakan ini, pemirsa. Namun semua lepas landas dan pendaratan dari bandara dekat Washington dihentikan saat ini ketika helikopter dari lembaga penegak hukum di seluruh wilayah terbang di atas lokasi kejadian untuk mencari korban yang selamat. Perahu penyelamat diluncurkan ke Sungai Potomac dekat titik bandara di sepanjang George Washington Parkway, tepat di utara bandara. Administrasi Penerbangan Federal mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 9 malam waktu setempat ketika sebuah jet regional yang berangkat dari Wichita, Kansas bertabrakan dengan helikopter militer Black Hawk pada saat mendekati landasan pacu bandara. Peristiwa ini terjadi di wilayah udara yang dikontrol dan diawasi paling ketat di dunia, sekitar 3 mil di selatan Gedung Putih dan Capitol. Otoritas Amerika Serikat telah menemukan lokasi jatuhnya puing atas kecelakaan udara yang melibatkan jet komersil dengan helikopter militer. Pencarian ini mengalami tantangan, salah satunya adalah suhu ekstrim. Dan ini memang pencarian sudah berlangsung langsung segera begitu ketika kecelakaan terjadi pada sekitar pukul 9 waktu setempat di Washington DC. Dan kami melihat bahwa untuk saat ini proses pencarian masih berlanjut dan informasi kami terima sudah ditemukan posisi atau letak dari runtuhan pesawat tersebut dan korban jiwa sudah dipastikan. Tetapi informasi lebih lanjutnya atau lebih pastinya kami masih menantikan keterangan dari otoritas setempat khususnya dari NTSB ataupun juga dari FAA atau pihak otoritas penerbangan di Amerika Serikat, karena sejauh ini memang pencarian masih difokuskan terhadap para korban yang berada dalam pesawat tersebut dan juga kotak hitam untuk menentukan penyebab dari jatuhnya pesawat tersebut dan apa yang menyebabkan ketika pesawat penerbangan komersil dari Kansas menuju ke DC ini bisa bertabrakan dengan helikopter militer jenis Black Hawk yang biasa ditumpangi tamu VIP di Washington DC dari wilayah Virginia menuju ke DC pada saat yang bersamaan. Informasi ini masih akan terus berkembang, Anggi, dan kami masih menantikan informasi lebih lanjut dari otoritas. Dan untuk saat ini bisa kami gambarkan situasinya di sekitar lokasi bandara ini banyak sekali kendaraan dari petugas masih melakukan pencarian dan pencarian ini dilakukan tidak hanya di darat saja, tapi juga petugas diterjunkan langsung ke wilayah Sungai Potomac untuk mencari puing-puing pesawatnya tersebut begitu dan ini sungai dengan kedalaman sekitar 32 meter ini diterjunkan langsung oleh tim penerjun di suhu yang cukup dingin ini pada sekitar 3 derajat Celcius begitu dan ini pada tengah malam seperti ini cukup menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Kita ke trending topik yang pertama pemirsa yaitu terkait dengan banjir ya Valen. Nah pemirsa banjir yang melanda sejumlah titik di Tol Sudiatmo atau tol menuju Bandara Soekarno-Hatta ini sudah mulai surut. Kita lihat ya pemirsa, ini adalah situasi terkini di Tol Sudiatmo. Bagaimana banjir yang kemarin menyebabkan kemacetan berkilo-kilometer dan banyak warga yang kalau seandainya mau menuju ke bandara terpaksa ikut dalam macet ya Marcel. Iya. Sekarang sudah mulai surut pemirsa. Jadi lajur tol dari arah Jakarta yang sebelumnya sempat ditutup saat ini sudah mulai beroperasi kembali. Walaupun sebenarnya di sini masih ada ya antriannya. Iya betul, ini masih ada lajur yang ditutup. Ya atau tepatnya bahu jalan tadi nampaknya yang ditutup karena masih ada genangan yang membahayakan pastinya ya untuk para pengendara. Dan kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan pemirsa bahwa ada 3 titik genangan air di kawasan Tol Sudiatmo yang perlahan ini sudah mulai surut setidaknya sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Nah sejumlah kendaraan sudah bisa melaju dengan kecepatan normal setelah sebelumnya ini hanya berkendara dengan kecepatan di 10 hingga 20 km per jam saja. Dan kemacetan ini Valen ini kan juga terjadi ya sekitar 5 km sebelumnya
Tapi lebih parahnya adalah bahkan mencapai 21 km ya. Atau lebih tepatnya ini di kilometer 21 sampai kilometer 26. Oh, oke. Nah, ini pemirsa tidak terlepas dari ada banyak tim yang juga bekerja di sana, mulai dari berusaha untuk membersihkan genangan air ini, dan juga PT Jasa Marga sempat menutup akses tol lajur bawah dari arah Jakarta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dari pagi hari sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, karena ada genangan air yang tingginya bisa 20 cm, Marcel. Dan itu membuat kalau kendaraannya pendek, ya, itu bisa terjadi kendaraan mogok dan itu bisa memicu kemacetan yang lebih panjang lagi. Iya, dan sebelumnya juga ini kan tadi ada 3 titik ya sampai jam 10 pagi tadi, tapi sebelumnya pemirsa sempat ada 8 titik genangan air di sepanjang tol bandara ini setidaknya sejak Rabu malam. Ini kan karena diguyur hujan seharian ya dari Rabu itu.